Salah satu hal yang saya jumpai ketika mengadakan asesmen lapangan maupun juga asesmen kecukupan terkait akreditasi adalah persoalan bagaimana perguruan tinggi itu ataupun program studi merumuskan visi misi keilmuan. Jadi visi misi tujuan dan strategi visi keilmuan itu berbeda dengan visi misi tujuan sasaran dari institusi. Kalau visi misi tujuan sasaran dari institusi itu terkait tentunya dengan institusinya. Maksudnya adalah keseluruhan ya yang menaungi program-program studi yang ada. Dan ini memang terkait juga dari Badan Penyelenggara Pendidikan karena STT adalah pelaksana pendidikannya dan kemudian uh, yang mendirikan adalah yang menyelenggarakan adalah yayasan atau gereja biasanya. Tapi sebenarnya pada umumnya adalah badan hukumnya adalah yayasan. Kemudian untuk bisa menetapkan visi misi keilmuan program studi ini, maka program studi harus menurunkannya dari visi misi tujuan daripada institusi. Jadi tidak boleh visi misi tujuan program studi itu tidak merupakan turunan dari visi misi tujuan institusi. Kemudian apa bedanya visi misi tujuan program studi dengan visi misi tujuan institusi? Kalau dalam visi misi tujuan institusi, biasa dinyatakan, saya sudah jelaskan juga pada video sebelumnya terkait penyusunan visi misi tujuan institusi, yaitu institusi itu pada berapa tahun ke depan akan menjadi apa. Karena visi itu menggunakan kata kunci menjadi. Dan untuk menjadi apa institusi itu pada 25 tahun ke depan misalnya, maka mereka akan menyelenggarakan apa atau melaksanakan apa gitu. Dan kemudian hasilnya tentunya adalah di dalam tujuan. Nah kemudian berarti kan visi misi tujuan program studi itu mesti mengacu kepada institusi. Tentunya juga hasil atau tujuan daripada institusi tersebut. Tetapi sekali lagi dari program studi ini ya yang mengacu kepada tujuan, maksudnya visi misi tujuan dari program PT, maka di program studi itu harusnya dikaitkan dengan profil lulusan. Artinya adalah kalau program studi itu menghasilkan apa yang dinyatakan dalam profil lulusan. Itu sebabnya nanti waktu perguruan tinggi itu membuat kurikulum program studinya, maka di sana ada visi misi institusi, visi misi program studi. Dan kemudian di sini visi misi program studi ini kemudian juga terkait dengan profil lulusan. Karena itu, mana yang lebih dulu sebenarnya yang harus dimiliki oleh program studi. Tapi sebenarnya harusnya adalah visi misi program studi dulu. Karena setelah visi misi tujuan program studi, barulah ditemukan namanya profil lulusan. Profil lulusan dari program studi itu. Nah, persoalannya adalah profil lulusan dari program studi itu kan memiliki beberapa kompetensi. Ya, bisa kompetensi utamanya apa, kompetensi tambahannya apa. Kalau mengacu kepada peraturan daripada Kemendikbud Ristek Dikti yang baru ya tahun 2023 itu jelas juga bahwa maksimal ada kompetensi tambahannya ada 2. Jadi ada mayor, ada minor. Ya mayornya apa? Profil utamanya, profil tambahannya. Tapi profil tambahannya, minornya itu hanya boleh maksimal 2. Nah, dengan demikian, maka program studi itu mesti bisa melihat ya kemampuan-kemampuan yang ada dari program studinya. Tapi kemudian persoalannya adalah ketika kita bicara visi misi keilmuan program studi, di situ kan bicara tentang profil lulusan. Nah, kalau bicara tentang profil lulusan, itu kan ada kualifikasinya. Bicara tentang mengacu KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Nah, kalau program studi itu sarjana, maka harusnya profil lulusannya tentunya yang kualifikasi sarjana. Jangan profil lulusan sarjana kualifikasinya magister atau doktor gitu. Nah, kemudian kalau dia meningkat ada profil lulusan yang magister dalam program studi yang sama itu, maksudnya levelnya ya, maka harusnya kualifikasinya magister. Demikian juga ketika kualifikasinya doktor gitu. Tapi visi keilmuannya itu sama sebenarnya, karena program studi itu kan ya sama, tapi kualifikasinya berbeda gitu. Kualifikasinya berbeda. Karena itu ketika dia punya visi keilmuan, maka nanti ada roadmap-nya. Maka program studi itu bisa memberikan kontribusi besar bagi masyarakat gitu. Bagi masyarakat tentunya dengan pengembangan visi keilmuan ya. Karena ketika penelitian-penelitian mereka kerjakan, mereka harus mengacu pada visi keilmuan. Ada roadmap penelitian, ada roadmap pendidikan, ada roadmap pengabdian masyarakat. Ya. Sehingga dengan demikian maka perguruan tinggi itu betul-betul bisa memberikan kontribusinya bagi kemajuan kehidupan masyarakat ya. Secara khusus kan kalau kita bicara tentang penelitian itu ada namanya signifikansi teoretik, ada signifikansi praktik. Artinya adalah perguruan tinggi itu pada waktu mereka mengerjakan penelitian-penelitian itu memiliki kontribusi untuk pengembangan keilmuan. Nah, program studi itu juga harus melihat mahasiswanya apakah mereka meneliti sesuai dengan visi keilmuan itu. Jangan menyebar sehingga kemudian tidak mengarah, tidak ada kekuatan yang sama yang terarah yang menuju kepada visi keilmuan atau kepada roadmap penelitian. Demikian juga dosen-dosen yang ada karya-karyanya harus menjadi acuan dari para mahasiswa. Kalau karya-karya penelitian dosen tidak menjadi acuan dari mahasiswa, maka tidak ada integrasi penelitian antara mahasiswa dengan dosen. Nah, kalau masing-masing mahasiswa meneliti, dosen meneliti, dan mahasiswa tidak terlibat dengan penelitian dosen, mahasiswa tidak terlatih untuk meneliti, dan dosen juga dengan kesibukannya tidak mampu mengumpulkan data-data yang jauh lebih banyak. Nah, disinilah visi keilmuan itu mesti perlu dipikirkan baik-baik ya. Dan kemudian juga melihat kemampuan yang ada, melihat dosen yang ada, dan kemudian juga dibuat roadmap-nya. Peta jalan untuk memberikan kontribusi setiap program studi. Nah, dengan kualifikasi dari profil lulusan itu, profil sarjana, magister, dan doktor, dan mereka memiliki arah yang sama, ya, dengan kualifikasi berbeda, di sini mereka akan menjadi suatu kekuatan besar, di mana tridharma perguruan tinggi itu bisa betul-betul atau memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, ya, bagi kehidupan bersama. Karena karya-karya penelitian dari perguruan tinggi itu harusnya memberikan terobosan-terobosan baru, memberikan temuan-temuan baru. Nah, inilah ketika perguruan tinggi merumuskan visi keilmuan program studi, maka mereka harus tahu juga atau memperhatikan juga visi misi institusi, kemudian juga program studinya punya kemampuan apa, ya, punya kemampuan apa, dosen-dosennya pada bidang apa, kemudian bisa nggak menghasilkan profil lulusan yang ditetapkan itu. Jadi kemudian sederhananya adalah kalau di dalam profil lulusan itu kita temukan misalnya ada pencirian dari lulusan itu, berarti profil utamanya, maka di situ ada kajian-kajian penting yang mendukung profil utama atau bidang-bidang kajian penting. Maka di situ mesti ada dosennya. Jangan sampai ada visi keilmuan yang tidak berelasi dengan kemampuan dosennya atau bidang kajian dosennya. Dan kemudian juga selanjutnya adalah dengan mengacu kepada visi misi institusi, kita bisa membuat juga namanya kompetensi tambahannya yang diturunkan dari visi misi institusi. Dan itu mesti ada kaitan erat seharusnya. Sehingga dengan demikian harusnya ketika program studi itu ataupun mahasiswa itu luaran program studi itu lulus, mereka dapat diterima di lembaga penyelenggara program studi itu. Apakah di yayasannya atau di gerejanya, mereka dapat diterima. Karena memang mata kuliahnya sudah mengacu kepada visi misi institusi dan visi misi program studi. Sehingga luaran dari pendidikan
pendidikan tinggi itu, program studi itu, mereka betul-betul bisa berkontribusi di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini merupakan sesuatu yang penting sekali. Jangan sampai ada banyak keluaran dari perguruan tinggi, tetapi tidak jelas dia mau kemana, tidak jelas kompetensinya apa. Ya. Nah, ini yang perlu sekali dipikirkan. Karena itu visi misi program studi itu mesti dirumuskan dengan baik-baik, ya. Dan terus dikaji juga, menerima masukan dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga dengan demikian maka keluaran pendidikan itu betul-betul bisa bekerja, bisa melayani dengan baik, ya. Dan kemudian mereka juga bisa memberikan kontribusinya, bukan sekadar mereka punya ijazah, tapi mereka punya kompetensi yang bisa membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Bahkan juga berkiprah dalam pergaulan antar bangsa di dunia ini. Kira-kira demikian ya mengenai cara merumuskan visi misi program studi.